Hai Bapak Ibu, peserta diklat pelatihan kepemimpinan administrator. Bagaimana? Sehat semua? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Benyamin Bukit. Saya sehari-hari ada di BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Nah, dalam kesempatan ini, saya dipercaya untuk mengampu mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik. Nah, sebelum lebih jauh, saya ingin menyampaikan apa yang melatar belakangi perlunya manajemen perubahan sektor publik ini disampaikan di dalam pelatihan ini. Bapak Ibu, suatu negara, bangsa, dunia usaha, pemerintah, organisasi atau unit organisasi sektor publik, dan bahkan individu pasti mempunyai tujuan utama yang sama, yakni mencapai kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Demikian seterusnya. Inilah yang kita sebut dengan better performance, better condition, better life. Nah, tidak ada satu negara, bangsa, pemerintah, birokrasi, individu yang berkeinginan mencapai kondisi yang lebih baik, tentu adalah suatu keniscayaan. Perubahan dan tuntutan yang terjadi di lingkungan strategis harus diantisipasi secepatnya dan sebaik mungkin. Jika tidak, ia akan tidak berarti dan tidak dapat berperan. Sebetulnya mata pelatihan ini tidak terlalu rumit, artinya dikatakan sederhana juga tidak. Ada 4 tahapan di dalam manajemen perubahan ini. Pertama adalah memahami permasalahan, diagnos organisasinya sendiri. Jadi Bapak Ibu harus bisa mendetek apa permasalahan di tempat organisasi Bapak Ibu. Gitu ya. Kemudian yang kedua, merencanakan perubahan itu sendiri. Yang ketiga, melaksanakan rencana perubahan. Yang keempat, mengevaluasi hasil pelaksanaan perubahan itu sendiri. Nah, dalam hal strategi pembelajaran, telah dipersiapkan rencana pembelajaran mata pelatihan ini, atau mata pelatihan manajemen perubahan sektor, itu nanti kita selesaikan di dalam 9 JP. Masing-masing 1 JP itu 45 menit, jadi totalnya nanti ada 405 menit untuk kita berdiskusi, berdialog, tanya jawab, bahkan nanti kita coba tempuh dengan case study gitu ya. Nah, tentunya dengan konten deskripsi singkat, tujuan pembelajaran itu sendiri, apa itu hasil belajar, indikator hasil belajar, kemudian materi pokok, submateri pokok, kegiatan belajar mengajar, include di dalamnya ceramah, tanya jawab, diskusi interaktif, diskusi dan presentasi kelompok, tentunya dengan alat bantu video, evaluasi pembelajaran dengan merefer kepada referensi-referensi yang terkait dan tentunya yang berkorelasi. Adapun tujuan mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memimpin perubahan melalui pemahaman konsep manajemen perubahan sektor publik. Berikut kepemimpinan dalam manajemen perubahan. Seterusnya, strategi perubahan itu sendiri di unit organisasi Bapak Ibu bekerja. Kemudian pengelolaan perubahan di unit organisasi dan menganalisa permasalahan perubahan dari perspektif manajemen perubahan.
Hasil belajarnya tentunya setelah mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu diharapkan mampu memahami dan menjelaskan konsep manajemen perubahan sektor publik. Kemudian kepemimpinan di dalam manajemen perubahan, strategi perubahan di unit organisasinya, tahapan manajemen perubahan, dan menganalisa permasalahan perubahan sektor publik dari perspektif manajemen perubahan itu sendiri. Nah, sebagai indikator hasil belajar, tentunya diharapkan Bapak Ibu sudah dapat menjelaskan, pertama, apa makna perubahan, inovasi, dan inovatif itu sendiri. Yang kedua, tentunya tuntutan dan tantangan perubahan organisasi. Yang ketiga, konsep manajemen perubahan sektor publik itu sendiri. Yang keempat, manfaat manajemen perubahan. Yang kelima, nilai-nilai dasar manajemen perubahan. Yang keenam, jenis dan tipikal inovasi dan perubahan itu sendiri. Yang ketujuh, peran pimpinan dan manajemen perubahan. Yang kedelapan, membangun budaya inovatif dalam organisasi. Yang kesembilan, resistensi terhadap keterkaitan manajemen perubahan dengan strategi perubahan. Terakhir, tentunya bagaimana mengelola perubahan di unit organisasi dan menganalisa perubahan dari perspektif manajemen perubahan. Nah, indikator keberhasilan kami harapkan setelah peserta mempelajari materi pokok manajemen perubahan sektor publik ini, tentunya ada tantangan. Peserta diharapkan mampu menjelaskan materi pokok sebagai berikut. Pertama, makna perubahan inovasi dan inovatif. Yang kedua, tuntutan dan tantangan perubahan organisasi. Yang ketiga, pengertian manajemen perubahan, nilai-nilai dasar manajemen perubahan, jenis dan tipe inovasi perubahan, kemudian resistensi, kemudian kepemimpinan dalam manajemen perubahan, serta membangun budaya inovatif. Nah, tentunya nanti setelah intro ini disampaikan, tentunya nanti ada ending dari mata pelatihan ini. Saya berharap kira-kira endingnya itu nanti Bapak Ibu, pertama, perubahan ini betul-betul Bapak bisa pahami adalah perubahan betul-betul dari peningkatan. Misalnya, dari buruk menjadi baik, gitu ya. Dari hitam menjadi putih, gitu. Dari angka 0,5 menjadi 10. Kira-kira itu adalah change, terjadi perubahan, gitu ya. Kemudian, terdapat beberapa pemikiran tentang jenis dan tipe dan inovasi. Jadi Bapak Ibu lebih mendalami nanti apa itu perubahan rutin, perubahan yang bersifat peningkatan, dan perubahan inovatif. Nah, sebagaimana Anda ketahui, perubahan inovatif adalah perubahan yang terjadi penerapan inovasi tertentu dan berdampak signifikan bagi kinerja organisasi di tempat Bapak Ibu kerja. Nah, keterkaitan manajemen perubahan dengan strategi perubahan ini adalah merupakan tahapan melakukan perubahan. Sedangkan strategi perubahan merupakan pola, metode atau cara untuk menerapkan tahapan-tahapan perubahan secara terkait. Jadi keterkaitan antara keduanya itu harus clear gitu ya. Nah, lebih luas lagi, manajemen perubahan meliputi 4 tahapan. Sebagaimana saya sampaikan di awal, pertama adalah mendiagnos organisasi tersebut, mengidentifikasi permasalahan, merencanakan perubahan, melaksanakan rencana perubahan, termasuk mengendalikan pelaksanaan perubahan itu sendiri, dan terakhir adalah mengevaluasi hasil pelaksanaan rencana perubahan. Nah, dalam mengelola perubahan di unit organisasi, perlu memperhatikan tugas dan fungsi unit organisasi tersebut. Nah, itulah barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai awal starting mata pelatihan ini. Nah, tentunya nanti selama 9 jam ini kita harus betul-betul secara all out sehingga Bapak Ibu bisa memahami apa yang dinamakan dengan manajemen perubahan sektor publik.
Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di sesi berikutnya.